أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وعجل فرجهم وارحمنا بهم. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Meskipun sejarah kelahiran madhab Syiah sedemikian jelas dan gamblang berdasarkan berbagai catatan sejarah yang dipercaya oleh seluruh muslimin. Selain itu, meskipun ajaran madhab Syiah sedemikian jelas, bisa dilihat dan diteliti dengan mudah di mana saja. Dan meskipun seluruh ulama Syiah dari dulu hingga sekarang telah membuktikan kemurnian ajaran madhab Syiah, akan tetapi sangat disayangkan masih ada juga orang-orang tertentu yang ingin mencoret madhab Syiah ini dari agama Islam. Mereka mengatakan bahwa madhab Syiah diciptakan mula-mula oleh seorang Yahudi bernama Abdullah bin Saba atau Ibnu Sauda, gitu ya, yang berpura-pura masuk Islam di masa pemerintahan Utsman atau Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Lalu ia menyebarkan berbagai keyakinan sesat yang kemudian berkembang menjadi madhab Syiah yang dikenal sekarang ini. Selain itu, diyakini pula bahwa Abdullah bin Saba inilah yang menciptakan berbagai fitnah, sehingga pecahlah beberapa perang saudara di kalangan muslimin. Ada dua cara yang akan kami uraikan di sini untuk menolak dan membantah tuduhan bahwa ajaran Syiah datang dan bersumber dari seorang yang bernama Abdullah bin Saba. Cara yang pertama ialah dengan membuktikan bahwa semua ajaran mazhab Syiah berasal dari Al-Quran, Nabi juga, ya, hadis-hadis Nabi, dan dari para maksumin, para imam yang 12 orang itu. Nah, dan tak satu pun ya, yang datang dari seorang yang bernama Abdullah bin Saba atau siapapun selain dia. Nah, sedangkan yang kedua ialah dengan membuktikan bahwa sosok Abdullah ibn Saba ini yang dikatakan sebagai sumber pertama ajaran madhab Syiah ini adalah fiktif dan tidak memiliki wujud nyata. Berikut ini akan kami buktikan mula-mula bahwa ajaran Syiah 100% berasal dari Al-Quran dan sunnah Nabi serta para imam maksumin alaihi wassalatu wassalam, dan tak satu pun yang berasal dari seorang yang bernama Abdullah bin Saba atau Ibnu Sauda seperti yang dituduhkan itu. Kemudian nanti akan kita buktikan pula bahwa orang yang disebut sebagai Abdullah bin Saba ini adalah fiktif dan tidak memiliki wujud nyata. Jadi kita akan menyampaikan nanti ini dua tahap ya, pembuktian. Pertama, bahwa seluruh ajaran Syiah berasal dari Al-Quran dan sunnah Rasul serta Ahlul Bait. Yang kedua, bahwa Abdullah bin Saba ini fiktif. Untuk pembuktian tahap pertama, maka sebagaimana telah kami singgung di atas bahwa siapapun asal memiliki sedikit saja ilmu agama plus bahasa Arab pada khususnya akan sangat mudah meneliti kitab-kitab yang merupakan sumber-sumber rujukan ulama ya Syiah dan seluruh ajaran madhab Syiah. Tentunya setelah Al-Quran ya. Jika di kalangan Sunni ada kutubus sittah, yaitu 6 kitab yang merupakan kitab sumber ajaran Ahlus Sunnah yang dipercaya, termasuk kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, maka di Syiah dikenal ada kutub al-arba'ah, yaitu 4 kitab rujukan utama ajaran Syiah. 4 kitab itu ialah Al-Kafi, Man la yahduruhul faqih, kemudian Wasailus Syiah, dan Tahdzibul Ahkam. Karena kitab-kitab itu berbahasa Arab, maka siapapun yang memiliki kemampuan bahasa Arab dapat meneliti semua kitab itu dan silahkan dibuktikan ajaran Syiah yang mana yang berasal dari Abdullah bin Saba. Gitu ya. Karena jika benar ajaran Syiah ini diciptakan oleh orang tersebut, maka seharusnya akan banyak ajaran Syiah yang disandarkan kepadanya, khususnya di kitab-kitab utama itu. Tentu saja masih banyak kitab-kitab lain yang dianggap muktabar
atau dipercaya di kalangan Syiah selain 4 kitab itu. Akan tetapi tak satu pun yang menukil ajaran dari Abdullah bin Sabah atau Ibnu Sauda itu ya. Jadi ajaran Syiah yang manakah yang datang dari Ibnu Sabah ini? Apakah khumus? Akan tetapi masalah khumus dengan segala macam pernak-perniknya semuanya berasal dan berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis Nabi serta para imam Ahlul Bait alaihimussalam. Apakah sujud di atas tanah akan dikatakan sebagai ajaran Abdullah bin Sabah? Dalam masalah ini pun ternyata ulama Syiah bersandar kepada ayat Al-Quran dan hadis, termasuk yang diriwayatkan juga oleh Ahlus Sunnah. Apakah salat dengan menjulurkan kedua tangan tanpa sedekap adalah ajaran Abdullah bin Sabah? Jelas bukan, karena bukan hanya Syiah yang salat dengan cara seperti itu, pengikut mazhab Maliki juga salat tidak dengan sedekap. Selain itu, banyak hadis Nabi dan para imam yang mendukung hal ini. Apakah mut'ah? Iya. Benarkah mut'ah merupakan ajaran Yahudi sesat Abdullah bin Sabah? Jawabnya jelas bukan, karena banyak hadis yang diakui oleh seluruh muslimin, baik Sunni maupun Syiah, membuktikan bahwa mut'ah ini sudah dilakukan oleh sebagian sahabat pada zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hanya saja kemudian terjadi perbedaan pendapat. Apakah mut'ah ini masih halal hingga kini ataukah sudah diharamkan? Ahlus Sunnah meyakini bahwa hukum mut'ah sudah diharamkan. Sedangkan Syiah meyakini hukum asal mut'ah masih tetap halal dan akan tetap demikian untuk seterusnya. Selain itu pada kenyataannya tak ada satupun hadis dari Abdullah bin Sabah di kitab-kitab Syiah yang menghalalkan mut'ah. Semuanya dari Nabi dan para imam alaihimussalam. Mungkin akan ada yang mengatakan bahwa taqiyah berasal dari Abdullah bin Sabah. Akan tetapi perlu diketahui bahwa semua ulama Syiah telah membuktikan dengan jelas bahwa dalil-dalil taqiyah selain akal adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul serta para imam Ahlul Bait alaihimussalam, dan tak ada satupun yang berasal dari Abdullah bin Sabah. Ringkasnya ialah bahwa jika kita teliti satu persatu ajaran Syiah, baik fikih, akidah maupun akhlak, maka akan diketahui dengan jelas bahwa tak ada satupun yang berasal dari seorang yang disebut bernama Abdullah bin Sabah atau orang lain yang bernama Ibnu Sauda itu. Hal itu adalah karena sumber-sumber ajaran madhab Ahlul Bait sedemikian jelas, tak lain ialah Al-Quran, Sunnah, akal, dan ijma'. Gitu ya. Tentu saja kami tahu ya, bahwa ada sebagian kalangan muslimin yang mengaku sebagai Ahlus Sunnah membuat berbagai tuduhan, yaitu dengan membuat-buat beberapa ajaran, lalu mengatakan bahwa orang-orang Syiah mengamalkan ajaran-ajaran tersebut, dan semua ajaran itu berasal dari Abdullah bin Sabah. Tentu saja semua itu kebohongan semata, ya. Karena pada kenyataannya tak ada seorang Syiah pun yang mengamalkan ajaran-ajaran seperti yang mereka katakan itu. Beberapa ajaran sesat yang dikatakan bersumber dari Abdullah bin Sabah akan kami singgung dalam uraian-uraian berikut ini. Akan tetapi telah terbukti bahwa Syiah dengan tegas mengatakan bahwa ajaran-ajaran seperti ini adalah sesat dan menyesatkan, sehingga tidak ada satupun di kalangan ulama Syiah Imamiyah yang mengajarkannya. Baik, di antara yang dikatakan ya sebagai ajaran Abdullah bin Sabah umpamanya ya, bahwa orang-orang Syiah umpamanya menuhankan Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Tentu saja hal ini tidak benar karena ulama Syiah Imamiyah Isna Asyariyah dan semua pengikutnya menolak hal ini. Tak ada satupun dari mereka gitu ya yang meyakini bahwa Ali itu Tuhan secara keseluruhan atau sebagian Tuhan, sebagian manusia, nggak ada yang demikian itu. Jadi tuduhan-tuduhan semacam itu telah terbantahkan ya oleh ulama Syiah dan terbukti bahwa tidak ada satupun ajaran
Syiah yang bersumber dari Abdullah bin Sabah. Sehingga orang-orang Syiah dapat berkata demikian, taruhlah bahwa Abdullah bin Sabah ini benar-benar ada dan pernah hidup di masa lampau. Akan tetapi tuduhan bahwa ajaran Syiah berasal dari orang ini terbukti tidak benar, karena tak ada satupun ajaran Syiah yang disandarkan kepadanya. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, untuk melengkapi pembahasan tentang Abdullah bin Sabah ini, kita masuk ke tahap yang kedua, bahwa sosok Abdullah bin Sabah ini adalah fiktif, gitu ya. Mula-mula mari kita pelajari siapakah yang dikatakan bernama Abdullah bin Sabah ini. Nah, untuk mengetahui identitas orang ini, tak lain kita harus merujuk kitab-kitab sejarah yang dianggap sebagai sumber utama ya cerita tentang Abdullah bin Sabah ini. Kitab itu tak lain ialah Tarikh Tabari yang kami kutip dari kitab Tarikh Madzahib al-Islamiyah karya Abu Zuhrah. Secara ringkas sebagai berikut. Abdullah bin Sabah adalah seorang Yahudi dari San'a, Yaman. Ibunya bernama Sauda. Dia ini masuk Islam di masa Utsman bin Affan. Demikian di dalam kitab tersebut. Sayangnya tidak ada keterangan lebih terperinci tentang identitas orang ini. Padahal menurut cerita yang ada seputar tokoh ini, seharusnya dia adalah seorang yang sangat dikenal. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa tak ada yang mengenalnya kecuali dengan nama ayah dan ibu serta tempat asalnya. Selanjutnya dikatakan bahwa Abdullah bin Sabah ini mengajarkan bahwa Nabi Muhammad akan muncul lagi ke dunia. Nah, sebagaimana Nabi Isa alaihissalam. Catatan sejarah ini juga mengatakan bahwa Ibnu Sabah ini masuk Islam pada masa Utsman. Demikian dengan singkat, sebagaimana di dalam kitab Tarikh Madzahib al-Islamiyah karya Abu Zuhrah. Ya. Akan tetapi beberapa halaman setelah itu dikatakan bahwa Abdullah bin Sabah adalah Yahudi dari kota Hira, menunjukkan keislaman lalu menyebarkan ajaran yang ada di kitab Taurat bahwa setiap nabi memiliki wasi, penerima wasiat, sedangkan Ali adalah wasi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Ali berniat membunuh Abdullah bin Sabah ini, tetapi Ibnu Abbas mencegahnya sehingga beliau hanya mengasingkannya ke kota Madain gitu. Jika kita lihat baru dari satu orang dan satu kitab, bahkan masih di jilid yang sama sudah terdapat perbedaan mencolok tentang Abdullah bin Sabah. Di halaman 32 sebagaimana dinukil di atas dikatakan bahwa Ibnu Sabah ini berasal dari kota San'a, Yaman. Sedangkan di halaman 43 disebut dari Hira, Irak. Pada yang pertama disebut bahwa ia masuk Islam pada masa Utsman. Sedangkan pada yang kedua dikatakan ia menampakkan keislaman tanpa menyebut waktu. Gitu. Pada nukilan kedua dikatakan bahwa Imam Ali ingin membunuhnya. Sedangkan tak ada keterangan seperti itu pada nukilan pertama. Demikian pula pada nukilan kedua dikatakan bahwa ia mengambil ajaran tentang wasiat Nabi dari kitab Taurat. Sedangkan tak ada keterangan seperti itu pada nukilan pertama. Perbedaan mencolok seperti ini dalam menceritakan seorang tokoh besar dan terkenal sungguh menimbulkan keprihatinan ya. Ini mari kita lanjutkan ya penelitian kita ini untuk semakin menguak berbagai kontroversi tentang Abdullah bin Sabah ini. Farid Wajdi di dalam Dairatul Ma'arif Qarnul Ishrin, ensiklopedia abad ke-20 gitu, mengatakan bahwa Sabaiyah adalah pengikut Abdullah bin Sabah yang meyakini Ali sebagai nabi, lalu meyakininya sebagai Tuhan. Imam Ali yang tadinya berniat membunuhnya akhirnya hanya mengasingkannya ke Madain. Di antara ajaran Abdullah bin Sabah ialah bahwa di kitab suci Taurat disebutkan bahwa Ali adalah penerima wasiat Muhammad. Ketika Imam Ali wafat terbunuh, Abdullah bin Sabah mengatakan bahwa Ali tidak terbunuh karena yang terbunuh itu adalah setan yang menyerupa sebagai beliau. Imam Ali hanya menghilang dan akan kembali nanti di akhir zaman ya sebagai Imam Mahdi. Jadi yang disebut di dalam kitab Farid Wajdi ini ialah
bahwa yang akan kembali ke dunia ialah Imam Ali, bukan Nabi Muhammad sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Zuhrah di atas tadi. Beberapa kekacauan mencolok lain di dalam tulisan Farid Wajdi ini ialah bagaimana mungkin gitu, mempertemukan keyakinan Ali sebagai Nabi, bahkan sebagai Tuhan, dengan keyakinan bahwa Ali adalah penerima wasiat dan penerus kepemimpinan Nabi Muhammad. Demikian pula keyakinan bahwa beliau ini menghilang dan akan muncul sebagai Imam Mahdi. Kalau Imam Ali adalah Tuhan, apa perlunya beliau menerima wasiat dan melanjutkan kepemimpinan Muhammad yang hanya seorang nabi dan bukan Tuhan? Lalu mengapa pula beliau menghilang dan akan muncul sebagai Imam Mahdi? Bukankah dengan demikian beliau akan turun derajat dari Tuhan menjadi manusia biasa? Nah, itulah ya. Memang sejak awalnya cerita tentang Abdullah bin Sabah ini sudah kacau, ya. Maka begitulah cerita tentang Abdullah bin Sabah ini, ya, kacau balau dan penuh dengan kerancuan. Gitu. Kemudian jika kita teliti pula kitab Al-Qamus Al-Islami, tulisan seorang alim sunni terkenal, Ahmad Atiyatullah, maka dikatakan bahwa Abdullah bin Sabah menggabungkan ajaran Yahudi dengan ajaran-ajaran lain ke dalam Islam, yang kemudian dikatakan menjadi madhab Syiah itu, termasuk ajaran tentang raj'ah, kehidupan kembali di dunia setelah mati. Akan tapi raj'ah yang ini pun adalah untuk Imam Ali, bukan untuk Nabi Muhammad. Kemudian di dalam kitab ini disebutkan bahwa Imam Ali bukan Tuhan secara keseluruhan, tetapi sebagian Tuhan dan sebagian manusia. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa Ali adalah Tuhan, tapi juga penerima wasiat dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan dan akhwat sekalian, masih panjang pembahasan tentang Abdullah bin Sabah ini. Akan kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan kita berikutnya. Wal-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.